fasilitasi untuk dapat masukan gitu kan, paling tidak yang nanti ngasih tanggapan untuk bab 1 yang tugas ini kelompok 1 bakal tentang apa gitu, ngasih masukan dalam konteks ini. Organisasi kelompok atau kelompok ada kelompok jadi kelompok berarti bidang studi bukan kelompok meja itu. Baik ya Bapak Ibu, kita mulai sebelum penutupan. Disiapkan materi presentasi yang sudah siap, seni yang sudah siap yang ada PKN sudah siap ya Bu Cika? Ya, silakan Bu Cika di Google Drive. Oke, PKN Mas Edi, PKN dan akan ditanggapi oleh Bapak Dr. Taswica. Masukan Pak. Oh Ibu siapa Bu? Itu bukan Bu? Cek lebih keras lagi Bu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun ya, terima kasih. Izinkan saya dari Prodi PKN ini akan mempresentasikan hasil kerja dari Prodi PKN. Gimana Mas Edi? Belum lagi? Ya, silakan Bu. Oke. Di penyusun dari rancangan mata kuliah pengembangan guru profesional berbasis multikultur berwawasan global pada Prodi PKN, yaitu yang pertama ada Ibu Dr. Iniska Nurmalisa MPD, yang kedua ada Bapak Dr. Muhammad Muna Adha MPD, yang ketiga ada Bapak Dr. Andes Becak Tuas MH, kemudian ada Ibu Ana Mentari MPD, Ibu Devi Sutrisno Putri MPD, dan dua guru pamong yaitu Ibu Richardista Amalia MPD dan Ibu Sri Astuti MPD. Izinkan kami mempresentasikan. Next. Terus ke bawah. Next. Sampai bawah. Mana ya? Dari atas ya, lagi. atas lagi Pak. Lagi Pak. Lagi Pak. Oh ya, tadi kan kita mempresentasikan 3 hal ya. Yang pertama itu tentang apa pengembangan guru profesional berbasis multikultur yang berwawasan global. Nah di sini pada prodi kami menjelaskan tentang landasan konseptual mengenai guru profesional, pendidikan multikultur dan wawasan sebagai salah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam praktek pendidikan modern. Adapun yang kami susun dari beberapa bab, yang pertama pada bab 1 tentang hakikat guru profesional abad 21, kemudian bab 2-nya tentang tentang konsep pendidikan multikultur, dan yang bab ketiga tentang perspektif global dalam pendidikan. Kemudian untuk menjawab pertanyaan kedua tentang mengapa pengembangan guru profesional berbasis multikultur
berwawasan global penting, yaitu yang pertama kita menekankan pada urgensi dan alasan mendasar mengapa pendekatan multikultur dan global harus menjadi bagian dalam pengembangan profesional. Yang pertama yang kami kaji yaitu tentang urgensi multikultur dalam pendidikan. Kemudian berikut tentang tantangan pendidikan di era global, peran strategis guru dalam masyarakat multikultur, dan yang terakhir tentang kesenjangan kompetensi guru. Kemudian untuk menjawab pertanyaan ketiga tentang bagaimana implementasi perkembangan guru profesional berbasis multikultur dan berwawasan global, ini menekankan dan berfokus pada aspek praktis, yaitu konsep yang mudah dipahami dan dapat diimplementasikan. Kayaknya minta ditutup ini. Assalamualaikum. Bukan acara itu. Oh, iya. Nah, ini pada menjawab pertanyaan ketiga ini ada beberapa bab yang kami kaji, yaitu tentang keterampilan pedagogik yang berbasis multikultur dan pengembangan kurikulum berbasis global dan manajemen kelas multikultur, serta penilaian pembelajaran multikultur dan global, dan yang terakhir tentang praktik dan refleksi profesionalisme guru. Mungkin itu Pak dari Prodi PKM. Sekian, kalau ada pertanyaan silakan tanya dengan buka Prodi Pak. Silakan Bapak Ibu untuk menanggapi dari Bu Rika yang mempresentasikan dari PGSD, Profer atau Pak Sugeng, atau dari seni, PKN, UPKN yang ngaji, PJOK, sudah jelas ya, kayaknya sudah terang benderang gitu. Pak Cas ada tanggapan Pak? Sedikit. Maksudnya masukan itu cuma poin-poinnya dulu ya. Jadi apa kira-kira sudah memberikan gambaran yang dikaji ini terkait untuk menjawab pertanyaan apa itu katakan guru profesional. Kira-kira tambahan enggak? Jadi yang itu poin satu ya. Mungkin yang kedua nanti begitu pun kata mengapa. Ya. Artinya dikaji ini nanti tambahan aja, nanti kita perbaikannya nanti gitu ya. Untuk masukan nanti yang yang review sekaligus mengedit. Dan yang ketiga itu bagaimana kan harapannya sih bagaimana mewujudkan, jadi praktek baiknya seperti apa, bagaimana mewujudkan supaya guru itu punya atau guru itu menjadi guru profesional yang tadi ya, jadi istilahnya bagaimana itu untuk mewujudkan guru-guru kita atau calon guru kita ini adalah merupakan guru profesional yang berbasis itu ya, berbasis multikultural dan berwawasan global. Maknanya seperti itu. Syukur-syukur ada tambahan bab ya, bab berikutnya terkait dengan yang praktek baiknya gitu ya. Jadi mungkin bentuknya workshop. Ya, jadi poinnya itu ya. Jadi tidak cukup enggak gitu dengan apa yang dijelaskan dari kelompok PKN. Jangan lihat Bu Yudiskanya. Lihat yang ini. Oke itu. Pak Sabru, silakan. Silakan Pak Sugeng. Terima kasih Pak Dasmita yang sudah menanggapi. Ini terima kasih dari program studi PKN ya, hampir sama dengan kami yang mengusung PGSD. Mungkin yang lain juga begitu, karena memang sistematikanya yang diberikan itu belum ini Pak Kas ya, hanya luaran saja. Tapi ada tambahan mengapa global penting dan tadi Pak coba ke atas Pak. Yang ke bawah. Yang berapa tadi? Sekalian diedit. Poin 2 tadi ada kata-kata tambahan penting itu loh maksud saya. Poin 2 ya. Ke bawah. Nah, bawah atas ini kan memang membingungkan kalau di sini. Yang ke atas yang kemana, yang ke bawah
mana gitu kan. Terus. Nah ini pada bagian mengapa pengembangan guru profesional berwawasan global penting. Nah karena ini kan pentingnya kan tambahan kalau nggak salah ya. Ya ini mungkin perlu persepsi juga Pak Dar. Kan sebenarnya cukup sebenarnya itu mengapa pengembangan guru profesional itu dikembangkan begitu maksudnya. Jadi alasan-alasan itu mengapa gitu. Tapi di situ ditambahin kata penting karena itu mempunyai makna gitu ya. Gimana itu Pak Das atau yang lain? Ya pada dasarnya itu untuk idenya, untuk apa istilahnya, untuk guidance saja gitu ya, kata pentingnya. Prinsipnya ya Alasannya urgensi gitu itu, urgensi dari mengapa guru itu harus profesional dan bla 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 itu. Tapi harapannya kan gini, ketika menjawab mengapa itu otomatis apakah perlu guru itu harus ya mengembangkan itu berbasis kultur kultural. Karena terus terang kebanggaan ini ya siswa-siswa kita dengan kultur kita kan rendah. Sisi lain kita juga urgensinya kan apa? Biasanya siswa-siswa kita itu wawasannya yaitu ya karena sumber belajarnya misalkan hanya dari ini, yaitu sehingga urgensinya kan dua hal gitu ya. Sisi lain tidak kayak Jepang, kalau Jepang kan otomatis kebanggaan dengan kulturnya itu sangat luar biasa. Tapi di sisi lain dia juga punya wawasan yang global dua-duanya gitu. Jadi urgensinya itu dari sisi kultural karena lihat perilaku kita gitu, siswa-siswa kita, dan kita juga lihat dari kompetensi lulusan kita kayaknya masih tidak bisa bersaing ya dengan lulusan atau SDM dari luar. Itu pada dasarnya pentingnya itu. Jadi ada hal ya, multikultural mengacu pada internal ya. Wawasan global itu luarnya gitu. Jadi tambahannya apa untuk menjawab pertanyaan mengapa? Jadi tambahan. Kata penting hanya untuk menggait saja, memang ini penting jadi urgensi, memang yang utama sih penting dan mendesak kan gitu. Menekankan urgensi. Urgensi apa kan tambahannya apa kalau sudah tambahan? cukup bagus ya, sudah cukup bagus ini dari PKB sudah ada draftnya gitu loh menurut saya. Nah, mungkin yang Tapi kegiatan bagaimana itu Pak? dengan kami PGSD dengan yang lain mungkin juga tidak ya seperti ini tampilannya. Karena memang sistematikanya kan tidak ditentukan gitu, silakan buat modul nomor 1 ini, nomor 2 ini gitu kan. Tapi itu sama. Jadi nanti Nah, kalau yang bagaimana gimana? Kira-kira udah isi bagaimana? Tadi mengapa penting, sekarang bagaimana? ya, Bagaimananya bagaimana bagian cara 3. mengembangkan itu. Nah mungkin nanti di prodi yang lain lah yang akan dibahas ya. Karena dia semua bisa poin 3 ya. Iya di poin 3. Ada tambahan yang 4 enggak gitu? Kira-kira ada bagian 4 enggak ada? Enggak tahu. Satu, Kalau dua, tiga, PGSD, kan gitu. kalau PGSD hanya 1, 2, 3. 1, 2, 3. Siapa tahu ada masukan lagi bab 4 itu. Kalau ini kan bagaimana maksudnya mewujudkan agar guru itu profesional gitu, yang punya dasar katakan multikultural dan berwawasan global. Jadi kalau untuk pertanyaan bagian 3 jadi maksudnya pertanyaan ini bagaimana mewujudkan poin yang 1 itu. Kira-kira cukup nggak itu? Ada masukan nggak? Nggak ada. Ya kalau nggak ada cukup gitu. Mungkin ada tambahan bab 4 implementasinya bisa aja. Praktek baiknya harus begitu. Dari sini ada tambahan? Mengapa alasan cukup? Cukup. Dari BK beda. BK nggak perlu ada ini masukan. BK beda. Bu Rika, kuat masih tahan di sini? Cukup. Masih? Cukup ya. Berapa? Kalau cukup mungkin bisa diganti yang PGSD untuk melihat yang bab 3-nya. Ya. Tapi saya lihat di PKN juga sudah ada tadi. Ya silakan PGSD, Bu siapa? Terima kasih Bu Rika. Kasih aplaus buat Bu Rika. Silakan Oke, PGSD. untuk presentasi berikutnya maksudnya gini, kalau bab 1 relatif sama dengan PKN yang perlu ya. Kalau bisa sih yang berbedanya aja ada tambahan biar agak cepat. Untuk PGSD ada yang mewakili? Bu Yuni. PGSD Silakan. bab 3-nya aja Bu difokuskan Bu. Ya, yang ini yang enggak ini ya, yang Ya berbedanya tapi bab bagaimana? 1, 2, 3 boleh di ini lah, boleh ditampilkan. Tapi yang berbedanya aja gitu. Ya. Nah, tambahannya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam.
Terus kamu kan? Baik Bapak dan Ibu, ini dari program studi PGSD mulai dari identitas modul. Di sini ini hanya ilustrasi ya. Program pendidikan profesi guru, mata kuliah elektif, judul pengembangan profesional berbasis multikultural, perwawasan global, kemudian bobotnya mungkin 2-3 SKS ya Pak Is ya. Kemudian sasarannya di tahun guru, modelnya dari guru, ada di sini di LMS. Kemudian capaian pembelajarannya sudah ada 5 poin yang kami up: menganalisis, mengintegrasikan, mengembangkan, mendesain, dan mendukung. Untuk peta materinya sudah ada konsep dasarnya, pendidikan global dan globalisasi, kompetensi guru abad 21, pengembangan profesional guru, implementasi pembelajaran multikultural, studi kasus, dan referensi praktik. Kemudian di kajian teoritis sudah ada di pertanyaannya, apa itu guru profesional, apa itu pendidikan multikultural, apa makna wawasan global dan pendidikan, apa hakikat peserta didik dalam konteks keberagaman. Kemudian dalam bagian pengantar konseptual ada item submateri bab 1 dan uraiannya. Di sini sudah diuraikan dasar-dasar konseptual guru profesional dalam perspektif multikultural. Kemudian di sini di up itu adalah kompetensi guru. Oke, next. Lanjut. Ya, coba fokus ke bab 3-nya Pak. Oke, next langsung di mengapa? Terus ke bawah, Terus ke bawah ke atas. iya. Nah, Mengapanya di sini adalah dasar profesionalisme guru di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, menjelaskan kompetensinya, pedagogi profesional sosial kepribadian, kemudian implikasi pada modulnya, dirancang untuk mengembangkan keempat kompetensi tersebut secara terintegrasi, pendekatannya multikultural, memperkuat kompetensi sosial dan kepribadian. Kemudian standar nasional pendidikan di PP ya, nomor 57 tahun 2021. Kemudian di sini standar kompetensi lulusan, proses pembelajaran berpusat pada peserta didik. Untuk kebijakan pendidikan profesi gurunya ada 3 prinsipnya: praktik nyata, reflektif, dan berorientasi pada kompetensi. Di bawah. Oke, ini uraiannya saja. Sebentar, next. Terus, oke, ini isu pendidikan inklusif tadi. Sebenarnya yang di multikultural itu di up-nya dari awal waktu kita menganalisis PKG Pak Jas. Di situ profesionalisme guru, pedagogi profesional sosial itu di up di kompetensi guru di PPG-nya Pak. Jadi di sini mungkin dari Permen, PP, kemudian up juga di UNESCO-nya. Next di bawah. Di kurikulum, next ya, pasti ya untuk kurikulum. Dampak diskriminasi, lanjut. Dibutuhkan pendekatan, oke ini keadilan, oke ini beberapa pendekatannya. Lanjut, mungkin ada pembedanya mungkin. Tantangan globalisasi, oke sebentar. Dari tantangan. Nah, ini. Tadi sudah di up juga ya. UNESCO satu lagi Pak, apa ini Pak Ces tadi? Iya. Besar lagi, besar lagi. Nah ini tidak dimasukkan yang persen. Persentifnya ya. Ini kita update di UNESCO-nya. Kemudian, oke, next. Kayaknya satu lagi deh yang masuk. 214, oke sudah. Oke, next. Oke, sebentar. Oke, sudah masuk program based learning, sudah masuk video, sudah masuk. Oke, next. Digital, oke, tantangan. Ini salah satu tadi ada wacana 2 kompetensi lagi masuk ke dalam kompetensi guru ya. Berkenaan dengan IT, keprofesionalan tadi sudah ada wacana pembahasan saya dengan Pak Jas. Next. Perubahan peran guru di era digital, oke. Pedagogis inovatif apa 21 partisipasi. Tadi ada penekanan mungkin tidak selalu ke karakteristik peserta didik ya. Oke, tentang profesional. Next. Kebutuhan, agen perubahan, penguatan karakter. Oke, next. Kebijakan pendidikan. Oke, ini ada beberapa yang di-up juga mengenai mendukung profil lulusan sejalan dengan pendidikan berkelanjutan yang dilakukan standar juga masuk ke sini. Kemudian next di bawahnya proses ini sudah masuk ke 3. Mungkin gambaran yang
beberapa strategisnya di peran kompetensi guru. Terima kasih. Ke bawah lagi Mbak, ke bawah lagi Mbak. Ada ininya. Ada ya? Ada ringkasannya. Terus. Oh ya, rangkuman terakhir Terus. di akhir sebelum daftar pusaka. Bukan. Ada ininya. Terus. Ada bagan. Sebentar. Ini daftar pusaka udah di atasnya lagi berarti. Di atasnya lagi. Belum masuk apa masnya? Tadi ada kita konsep, ada kita masukkan beberapa tentang Ke konsep. atas. Terus. Ya gambar itu ya. Pak? Oh iya, sempat masuk nggak ya di sini ya? Oh belum masuk aja Mas. Di PPT kita masukkan kan? Bagan. Kirim lagi ke Google Ke Drive. atas lagi Mbak, ke atas. Terus ke atas. Ke atas lagi. Nah, Ini. iya, ini. Nah, di bagiannya. Oke. Ini adalah dulu bagaimana cara mengembangkannya. Nah, bisa diringkas di sini. Guru profesional yang pertama itu ada pelatihan multikultur, kemudian kolaborasi internasional, kemudian Integrasi integrasi kurikulum global. ya, Oke. global, Aktif dalam pengembangan kualitas kompetensi digital, profesional. Oke. dan masuk dalam PTK. Kompetensi digital. Kompetensi digital. Ya, ini ada 3 ini penjelasannya ada di bawah kanal. Ya, rinciannya ada deskripsinya ya Pak. Ya. Nah, mungkin itu dari PGSD, silakan Oke, kalau ada yang ingin terima menambahkan. kasih Bapak dan Ibu. Kami yang Ibu boleh topik kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Yunita. Pak Cas silakan. Oke, saya menanggapi dari Bagan. Tadi sebenarnya di Bagan misalkan tadi integrasi kurikulum katakan global ya, dalam misalnya kemerdekaan. Itu yang dimaksud untuk mewujudkannya. Itu yang pertanyaan bagaimana. Jadi kalau memungkinkan sih kita bikin diagramnya ya sesuai dengan ini gitu ya, sesuai dengan kira-kira untuk menjawab mewujudkan itu kira-kira aktivitasnya mana saja. Kayak kolaborasi internasional bisa itu dalam rangka mewujudkan gitu agar dia punya wawasan global. Tapi untuk mewujudkan misalkan tadi punya kompetensi multikultural, kultural apa? Ya, mengembangkan kompetensi digital itu pada dasarnya semuanya ini adalah bagaimana untuk mewujudkan guru tadi ya, guru profesional yang tadi ya berbasis multikultural dan berwawasan global. Jadi kesannya ini untuk mewujudkan ini, jadi gambar ini adalah gambar untuk mewujudkan tuh di bab ini ya. Nah kalau memang seperti ini mewujudkan itu otomatis nanti kalau mau dibuat bab atau subbab ya poin-poin ini gitu. Ya, jadi poin-poin ini artinya integrasi kurikulum global itu nanti aktivitas apa? Ya ini jadi gambar ini ada gambar untuk menjawab pertanyaan itu bagaimana. Tapi untuk yang katakan apa itu harapannya sih apa sih kompetensi yang harus dimiliki guru profesional yang berwawasan global. Itu acuannya otomatis nanti acuannya kompetensi guru profesional yang mungkin mengacu pada mungkin OECD atau mungkin UNESCO atau mungkin dari negara-negara yang pendidikannya maju, misalkan Finlandia apa sih bisa contoh aja. Itu yang untuk berwawasan global. Otomatis nanti berdasarkan kompetensi ya, kompetensi kompetensi global itu. Nah ini wujudnya ini kan, otomatis integrasi kurikulum global ya otomatis kita sesuai dengan kompetensi di bab apa itu. Artinya kita lihat misalkan acuannya ke Finlandia misalkan sebagai contoh. Maka kita juga harus lihat kurikulum di Finlandia seperti apa. Ketika kita mengacunya pada misalkan kompetensi guru profesional di misalkan kayak di Inggris misalkan Cambridge ya otomatis nanti integrasi pun gitu ya. Kayak zaman dulu sih waktu ada program RSBI itu memang mengintegrasikan kurikulum memang dulu kurikulum Cambridge gitu ya, mengintegrasikan kurikulum Cambridge dalam dengan kurikulum kita yaitu yang maksud ini di kelompok ini adalah integrasi kurikulum global. Jadi kita menginjus kurikulum ini global dalam kurikulum kita. Nah, ini poin-poin untuk menunjukkan bagaimana kan. Makanya saya bilang di sini ini
Ya nanti ada masukan apa untuk mewujudkan itu kan? Itu pertanyaan bagian 3 itu. Tapi kalau bisa sih gambar ini, rangkaian ini atau skema itu jadi pertanyaan apa, pertanyaan bagaimana sehingga ketika membuat subbab itu jadi akan terlihat. Harapannya seperti itu ya. Jadi masukan ini apa namanya? Sehingga untuk memecah katakan ini nanti mau jadikan berapa bab ya tergantung kita gitu. Karena suka atau tidak nanti kita juga dibatasi dengan waktu karena ini cuma dua SKS gitu ya. Mungkin buatnya topik-topik ini ya. Oke, itu mungkin masukan dari saya. Terima kasih Pak Jas. Oke, lanjut ke bidang studi seni. Silakan Bu Fitri atau Pak Yuda. Ini jadi MC mau. Karena saya udah dirikin jadi Berdiri. Saya suka berdiri. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari prodi ya, bidang studi seni budaya. Ini lah, bukan. Mas, ini penjas apa mau penjas duluan? Seni kok. Ya, Bapak dan Ibu, ini rancangan mata kuliah pengembangan profesional berbasis multikultural berwawasan global, multicultural, bukan karnaval ya. Kok hilang? Oh ya. Ya, tim penyusun saya sendiri, Fitri Daryanti, dan ada partner saya, Bapak Afrizal Yuda Setiawan, FPD, Ibu Resi Jumesti, dan Ibu Afriani Dwi Susanti. Kami menyampaikan rancangan ya deskripsi mata kuliah terkait dengan profesional guru berbasis multikultural. Oke, ini ya deskripsi mata kuliah cepat saja. Kami turunkan dalam capaian pembelajaran Mas. Next aja. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama menunjukkan etika konflik moral dan menghargai martabat setiap individu. Menganalisis CPMK 2, menganalisis reposisi identitas guru profesional. CPMK 3 mengintegrasikan keterampilan abad 21. CPMK 4 mendesain modul ajar dan kurikulum berbasis CRT. Kemudian CPMK 5 mengolah kelas dengan heterogen secara manajerial. Next. Ya, kami membaginya menjadi 3 bab. Yang bab pertama itu materinya kajian profesionalisme guru dan etika inklusif, menggabungkan standar guru global dengan kesadaran merangkul semua siswa. Oke, selanjutnya ini ada tema yang kedua, pedagogi multikultural dan harmoni budaya. Karena ini ciri khasnya harmoni budaya karena berbasis dari budaya Lampung gitu ya, masyarakat Lampung atau ini seni budaya yang ada di Lampung. Jadi ada beberapa pendekatan budaya karena karena melihat ada beberapa keberagaman budaya, agama, etnis, bahasa, dan tradisi yang dalam konten kurikulum. Jadi kami menggabungkan itu semua sebagai penciri dari mata kuliah ini ya. Kemudian kompetensi global dan keadilan pendidikan, menggabungkan daya saing internasional dengan komitmen terhadap kesetaraan sosial. Lanjut. Nah, untuk bab 2 kami akan membaginya. Yang pertama itu tentang guru, kemudian multikulturalisme dan tantangan global. Ini masih sangat singkat sekali, mungkin nanti bisa kita kembangkan kembali dari bidang studi seni budaya. Kemudian topik yang kedua itu tentang manajemen kelas yang heterogen, bagaimana mengelola kelas yang heterogen yang tadi terdiri dari beberapa
perbedaan yang ada di kelas seni budaya. Kemudian bab 3 itu ada desain kurikulum berbasis CFI, kemudian strategi komunikasi interkultural dalam pembelajaran. Next, yang tiga nggak ada belum. Ya itu saja Bapak dan Ibu dari kami Seni Budaya. Terima kasih, mungkin ada tanggapan dari Pak Sugeng atau Pak Cas, monggo dipersilakan. Atau Pak Yuda mau menambahkan? Silakan Pak Yuda. Pak, ini kurang ngepas suaranya. Baik, Pak Cas, tadi sudah disampaikan Pak Cas oleh Bu Fitri dan tadi juga sempat menjadi obrolan saya dengan Bu Fitri. Ini gimana? Cek. Ya, Pak Cas, yang menjadi pertanyaan dari kami adalah terkait dengan kata multikultural, bahwa asumsi kami adalah RFPP ini kan menjadi penciri dari PPG yang di Universitas Lampung, di mana itu akan menjadikan perbedaan dengan RPTK yang lain seperti itu. Nah, yang kami pertanyakan di sini adalah multikulturalnya itu dalam bidang yang mana begitu? Apakah terkait dengan keberagaman di aspek kebudayaannya atau seperti apa gitu kan? Karena pada dasarnya juga kami kalau di bidang studi budaya itu ya banyak bersinggungan dengan multikultural itu seperti keragaman budaya yang tadi dimaksud. Nah, ini akan PPG di Unila di tempat kita ini akan diarahkannya kemana gitu Pak? Karena kan ini juga harus relevan dengan visi keilmuan dari program studi. Begitu sih Pak Jas, terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi memang kita agak sulit Pak. Jadi ketika kita bikin kurikulum ya, yang mengacu pada visi keilmuan prodi PPG. Kenapa saya bilang sulit? Otomatis karena kurikulum itu bukan buat kita sendiri. Kurikulum itu kecuali waktu bikin proposal. Kalau proposal otomatis mengacu ke visi keilmuan. Karena kurikulum itu ya otomatis dibuat oleh direktorat. Ya. Jadi paling tidak ini untuk satu mata kuliah ini lah ya. Nah, ketika bicara multikultural itu maknanya intinya kultur ya, budaya. Mungkin yang dipaham nanti bisa jadi ini Pak ya. Bisa jadi kata multikultural itu bisa diganti. Maksudnya budaya ya istilahnya di Indonesia diharapkan. Karena kan semalam kan katanya Pak Dekan kan bilang ini Lampung ini ya, Lampung ini multikultur. Artinya ada semua suku di sini. Ya, di Lampung suku di Indonesia harapannya hampir ada lah mayoritas. Dan artinya kita juga nanti mahasiswanya pun gitu, belum tentu ditempatkan di Lampung. Jadi bukan hanya budaya Lampung saja ya, seluruh budaya di Indonesia. Jadi artinya harapannya ya guru-guru itu bisa katakan bisa membentuk lah ya siswa kita bangga dengan budaya yang ada di Indonesia. Tapi bukan berarti terkungkung wawasannya pun hanya Indonesia. Harapannya wawasannya terkait wawasan global atau suka tidak suka ya kita harus tahu kemajuan di negara lain. Itu tapi ya sekali lagi kalau memang ada kata yang tepat dari kata multikultural itu ya kira-kira apa? Prinsipnya itu ya kita memandang suku Indonesia, budaya dan sebagainya. Kira-kira yang tepat itu apa? Artinya kita juga harus tahu misalkan karakteristik katakan suku Jawa atau suku Lampung dan sebagainya. Jadi harus mengakomodir semua kepentingan itu. Kira-kira kata yang tepat apa? Karena saya juga cuma ngambil semalam itu kan sebelumnya saya nggak ada juga kata multikultural itu. Itu Pak Yuda. Ya, mungkin orang sendiri gimana? Pak Cas, maksud saya gini, terkait dengan yang akan dikembangkan ini terutama di seni budaya gitu ya Pak. Ini apakah hanya sebagai rancangan ini hanya untuk yang di Unila atau kita juga bisa nanti ini digunakan di PPG seni budaya di LPTK lain gitu Pak? Berarti harus ke umum gitu Pak atau gimana? Enggak, ini prinsipnya Bu ya, silakan kalau seandainya
ada LPTK lain yang mau menggunakan mata kuliah ini silakan. Mungkin masukkan di mata kuliah selektif. Karena pengertian elektif ini adalah mata kuliah yang dibuat oleh LPTK yang harapannya dia punya penciri. Pencirinya apa? Memang kalau kita konteksnya misalkan pencirinya kultur Lampung, sisi lain siswa kita rata-rata itu multikultural. Tapi nanti kalau mata kuliah ini, oh kayaknya bagus sekali mata kuliah dari uni lain, bisa jadi diangkat dari mata kuliah selektif gitu. Nanti bisa jadi mata kuliah selektif dipilih untuk mata kuliah elektif. Tapi kalau di kita sendiri, otomatis mata kuliah ini mata kuliah elektif. Gitu. Harapannya seperti itu. Kalau kita udah punya sendiri, gitu. Nah kayak semacam ini katanya di BK itu ada mungkin buatan LPTK lain, udah langsung diklaim mata kuliah elektif katanya. Padahal mungkin yang buat adalah LPTK lain. Tapi mungkin asosiasi katakan prodi BK ngambil mata kuliah elektif dari LPTK lain, dilabelin elektif juga, padahal itu selektif. Tapi mata kuliah selektif ini harus dipilih untuk mata kuliah elektif. Karena makna mata kuliah elektif maksudnya mata kuliah penciri LPTK masing-masing yang dikembangkan oleh LPTK. Ya walaupun pencirinya bisa tanya gitu, tapi yang jelas mata kuliah ini dikembangkan oleh LPTK, diklaim sebagai mata kuliah elektif, harapannya ada pencirinya. Kalau mata kuliah, karena pada dasarnya mata kuliah selektif pun ya sama sebetulnya bisa jadi elektif, tapi itu buatan Direktorat PPG. Ya, makanya sampai saat ini kita mata kuliah elektif masih memilih dari sekian pilihan mata kuliah selektif karena buatan Direktorat. Itu Bu Fitri. Jadi sekali lagi tanya tadi yang multikultural itu ada kata yang tepat, tapi maksudnya kita mengakomodir semua katakan kultur se-Indonesia, bukan hanya Lampung saja. Baik, terima kasih Pak Jasinta. Kasih tepuk tangan. Kasih aplaus buat Bu Dr. Fitri Daryani. Lanjut ke BK, Pak Redi atau Bu Rani atau Bu Muji atau Prof. Jalan. Pak Redi ya, silakan Pak Redi. Di-share ke link di drive atau di WA ke Tri Widyoko atau Edi Ardi. Iya, BK kok, BK bikin konflik. Ini pejas. Kalau belum kirim di WA aja dijawab dulu. Di WA bisa. Ika, WA-nya Ika atau Koko? Yang on itu. Nanti berubah ya. Linknya belum ini, link ke Burani, di-share ke Burani link ini. Belum selesai. Di WA-nya Ika kok.
Oke, kita lanjut ke PJOK dulu. BK belum, masih dipersiapkan. Silakan untuk PJOK. Del, PJOK Del. Oke, PJOK silakan. Oke, baik, terima kasih Mas. Untuk PJOK, rancangan mata kuliah pengembangan guru profesional berbasis multikultural berwawasan global. Tim penyusun yang pertama Pak Dr. Andes Bibriono, MPD. Yang kedua Pak Dr. Andes Wisman, MPD. Yang ketiga saya sendiri. Yang keempat Angga Priyakusuma, MPD. Nah, ini langsung saja untuk capaian pembelajaran. Setelah mempelajari modul ini, mahasiswa mampu yang pertama menganalisis secara kritis konsep pendidikan multikultural dan inklusivitas dalam konteks pendidikan Indonesia dan global. Yang kedua, mengintegrasikan perspektif global dan isu-isu kontemporer. Yang ketiga, mengembangkan praktik profesional yang reflektif, berbasis data dan berkeadilan dalam pembelajaran. Yang keempat, mendesain pembelajaran inovatif yang responsif terhadap keberagaman peserta didik dan tantangan global. Yang kelima, mengambil keputusan pedagogis secara tepat dan bertanggung jawab berdasarkan hasil asesmen dan refleksi. Yang keenam, menunjukkan sikap profesional, terbuka, toleran, dan adaptif dalam menghadapi dinamika pendidikan global. Nah, ini untuk peta materi hakikat guru profesional sebagai praktisi, reflektif, dan agen transformasi pendidikan. Yang kedua, pendidikan multikultural dan inklusivitas dalam konteks keindonesiaan. Yang ketiga, wawasan global dan kompetensi abad ke-21 dalam pendidikan. Yang keempat, tantangan dan urgensi pengembangan guru multikultural global. Yang kelima, desain pembelajaran multikultural, inklusif, dan berbasis isu global. Yang keenam, praktik reflektif dan pengambilan keputusan pedagogis berbasis bukti. Yang ketujuh, pengembangan profesional berkelanjutan dan dalam konteks global. Yang kedelapan, proyek akhir implementasi, refleksi, dan evaluasi praktik pembelajaran. Lanjut Mas. Nah, ini kajian teori, apa yang dimaksud dengan guru profesional, apa hakikat pendidikan multikultural, kemudian bawahnya lagi Mas, apa makna wawasan global pendidikan, apa hakikat peserta didik dalam konteks keberagaman, kemudian bagaimana hubungan pendidikan dengan isu global. Lanjut. Ini banyak ke bawah, langsung saja yang di bagian mengapa Mas. Ini teori-teori terus sampai agak ke bawah. Iya, ini bagian 2
Mengapa pengembangan guru berbasis multikultur dan global ini penting? Yaitu yang pertama ini ada kebutuhan lulusan adaptif dan tangguh, kemudian kompleksitas sosial dan keberagaman, yang ketiga tantangan globalisasi dan digitalisasi. Bawahnya lagi mas. Pentingnya growth mindset dan tuntutan profesionalisme guru ya, sesuai dengan KKNI yang 7. Terus ke bawah lagi. Nah ini untuk bagaimana mengembangkan guru profesional berbasis multikultur berwawasan global. Pertama, desain pembelajaran berbasis analisis KKNI yang 7. Yang 7, implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian integrasi growth mindset dalam pembelajaran. Kemudian pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran global. Yang kelima, praktik reflektif dan pengambilan keputusan. Yang terakhir, pengembangan profesional berkelanjutan. Nah, ini mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Pak Jas, teman-teman mungkin bisa memberikan masukan. Terima kasih. Rahasia plus buat Pangga. Oh Andre ya. sorry. Ya silakan Pak Jas, ada ini dari Pak Andre tadi. Oke, kalau grow-nya itu saya pikir untuk ini ya, untuk bagaimanakahnya itu ya. Tapi kalau ini untuk berwawasan global, saya pikir cukup open mindset itu ya. Open mindset. Kalau grow-nya itu ya otomatis tadi ya untuk menjawab salah satu untuk mewujudkan guru profesional yang multikultural dan berwawasan global. Yang grow-nya, maka salah satunya aktivitasnya apa? Untuk mewujudkan itu. Tapi orang yang berwawasan itu global tadi ya open mindset itu. Ya. Tapi kalau yang orang bahasanya ya static atau close mindset ya otomatis ya dan terima apapun informasi dari luar. Jadi orang syarat untuk berwawasan global ya mau nggak mau open terkait dengan masukan-masukan ini. Tapi untuk mewujudkannya otomatis harus grow mindset. Jadi nanti kita akomodir nanti itu bagaimana dari kelompok SD sangat banyak mungkin di masukan dari PGSD tadi ada harus juga membahas tentang grow mindset. Itu mungkin tambahan ini kayaknya ini dari suhu ini. Kalau udah grow mindset itu. Ya silakan Pak Dwi Priyono. Apa mau fake mindset apa grow mindset? Grow mindset. Raw mindset. Gimana? PJ apa BK sudah siap? Ya memang BK nanti mungkin BK harapannya nanti ya untuk mengembangkannya ya tim BK itu ya. Nanti yang mereviewnya harapannya dari prodi lain, artinya prodi BK dari LPTK lain. Kecuali yang di sini mungkin Prof. Her nggak bisa diminta itu datanya. Saya juga nggak bisa ngasih masukan juga. Kalau untuk BK karena udah punya karakter Dr. sendiri. Muji atau Pak Redi silakan.
izinkan saya untuk menyampaikan rancangan mata kuliah elektif PPG calon guru tahun 2026 bimbingan dan konseling Universitas Lampung. Tim penyusun yang pertama Profesor Dr. Sarifudin Jalal, PD. Yang kedua Dr. Rani Rahmayanti, DMA. Ya, terus Dr. Mujianti, terus saya sendiri Raji Eka, terus Ibu Lucy dan Ibu Mona. Mata kuliah kita yang kita ajukan adalah bimbingan dan konseling multikultural dalam perspektif global. Bagian yang pertama apa? Yaitu identitas mata kuliah. Nama mata kuliah bimbingan dan konseling multikultural dan perspektif dalam perspektif global. Kode mata kuliahnya masih kosong. Program studi profesi pendidikan guru PPG, bidang studi bimbingan dan konseling. Terus status mata kuliah elektif bobot SKS 2 SKS ya. Informasi umum mata kuliah nasional, mata kuliah bimbingan konseling multikultural perspektif dalam perspektif global merupakan salah satu mata kuliah elektif dan strategis yang wajib dipelajari oleh calon guru pada program pendidikan profesi guru PPG bimbingan dan konseling. Yang mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa PPG calon guru dalam pemahaman mendalam mengenai pentingnya sensitivitas budaya, kesadaran identitas diri, penghargaan terhadap perbedaan serta kemampuan memberikan pelayanan konseling secara profesional kepada individu maupun kelompok dari latar belakang budaya yang beraneka ragam. Terus pembelajaran dalam mata kuliah ini mencakup kajian tentang multikulturalisme, globalisasi, dinamika masyarakat plural, terus isu-isu identitas, ras, etnis, agama, gender, bahasa, kelas sosial, disabilitas, orientasi nilai, serta pengaruh budaya terhadap perilaku, perkembangan individu, komunikasi interpersonal, dan proses konseling. Mahasiswa juga pelajari berbagai teori konseling multikultural, kompetensi konselor multikultural. Langsung deskripsi singkat mata kuliah bimbingan dan konseling multikultural dalam perspektif global membahas konsep, teori, prinsip, praktik layanan bimbingan serta konseling yang berorientasi pada keberagaman budaya dalam konteks lokal dan global. Mahasiswa mempelajari pengaruh budaya terhadap perilaku individu, komunikasi, perkembangan, serta proses konseling termasuk kompetensi konselor multikultural, etika lintas budaya, dan strategi intervensi yang inklusif. Mata kuliah ini bertujuan membekali mahasiswa agar mampu memberikan layanan BK yang sensitif budaya, menghargai keberagaman, serta responsif terhadap tantangan masyarakat global. Langsung kita ke 5 topik. Nah, mata kuliah ini terdiri dari 5 topik pembahasan utama. Yang pertama, topik pertama isu identitas, keberagaman, dan tantangan global masa kini. Topik kedua, budaya dan pengaruhnya terhadap perilaku. Topik ketiga, kompetensi konselor multikultural. Topik keempat, komunikasi antar budaya dalam konseling. Topik kelima, pendekatan konseling berbasis kearifan lokal. Terus asesmen mata kuliah. Mata kuliah bimbingan konseling multikultural dalam perspektif global memiliki komponen bobot dan kriteria penilaian termasuk penilaian formatif. Dan langsung kita ke kedua. Mengapa mata kuliah ini penting? Ya, mata kuliah bimbingan konseling multikultural
Ini penting dikembangkan karena layanan bimbingan dan konseling saat ini berlangsung dalam masyarakat yang semakin beragam, saling terhubung dan dipengaruhi oleh isu lokal maupun global. Ya, individu hidup dalam konteks yang tidak lagi homogen. Mereka bercampur dan berinteraksi antar budaya dan agama. Urgensi mata kuliah ini juga terletak pada tuntutan profesional calon guru bimbingan dan konseling yang harus mampu memberikan layanan secara adil, inklusif, dan responsif terhadap keberagaman individu. Rangka bimbingan dan konseling multikultural dalam perspektif global menegaskan bahwa kompetensi guru bimbingan dan konseling mencakup kesadaran diri, pemahaman terhadap worldview individu, terus kemampuan membangun relasi konseling yang sensitif budaya, serta keterampilan intervensi dan advokasi. Oke. Terus dari sisi kurikulum pendidikan ini, mata kuliah ini relevan karena pengembangan pembelajaran di perguruan tinggi harus berorientasi pada mutu, keberlanjutan, dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta kebutuhan zaman. Oke. Ini dasarnya langsung bab 3. Bab 3 bagaimana? Ini termasuk alur mata kuliah. Oke. Pada mata kuliah ini terdapat 5 topik berikut penjabaran alur pembelajaran di setiap topik. Jadi setiap topik, ya, contohnya topik 1 isu identitas, keberagaman dan tantangan global masa kini. Dimulai dari pemilihan desain kasus, terus isu atau konsep identitas diri, terus satu diskusi pemecahan masalah, terus sintesis, refleksi dan tindak lanjut. Ya, itu saja karena belum selesai, masih dalam proses pengerjaan, Pak. Terima kasih. Oke, kasih aplaus buat Bapak Redianto. Oke, Redeka. BK masih dalam proses pengembangan lebih lanjut. Gimana Pak Cas? Lanjut atau stop? Atau kita ganti dulu? Khusus untuk BK, otomatis setelah ini bikin ini poin-poinnya yang perlu dikaji, otomatis nanti kan dibuat modulnya. Tapi jelas nanti ketika modul udah jadi, saya pikir yang bisa mereview kalau internal misalkan di sini kita tolong program atau mungkin asosiasi guru BK atau mungkin teman-teman yang ini dosen-dosen di sini yang memungkinkan ini bisa saja gitu. Atau yang reviewnya nanti kalau tim BK ya tim penyusunnya 5 orang yang paling ini yang review nanti dosen BK yang enggak terlibat. Karena saya yakin nanti nanya Pak Edi juga nggak bisa review. Saya juga nggak bisa review. Nanti otomatis malah dengan Prof Dahlan orang yang nyusunnya lebih ahli kan gitu ya. Jadi itu mungkin khusus untuk BK gitu. Khusus untuk BK ya harapannya setelah jadi draft, harapannya di review oleh ya siapa lah kalau internal dosen yang ini ya, yang apa namanya yang kompeten untuk review itu. Ya silakan di luar dosen BK siapa? Mungkin misalkan Prof Her yang dari aspek pedagoginya ya bisa aja. Kalau dosen BK ya otomatis yang tidak terlibat dalam penyusunan modul ini. Itu mungkin masukannya Pak Pur. Ya, terima kasih banyak Pak Caskita. Kita kasih aplaus buat Pak Caskita dan kita semua. Bapak Ibu semua, pengembangan mata kuliah elektif bagi guru calon guru
PPG berbasiskan multicultural berwawasan global pada sore hari ini kita cukupkan ya Bapak Ibu, karena Bapak Ibu sudah resah dan gelisah karena malam minggu. Jadi Bapak Ibu sudah dimasukkan ke Google Drive, nanti kita resume bersama, dan terima kasih partisipasi Bapak Ibu pada sore hari ini dari kemarin hingga besok hari Minggu. Dan saya di sini menjembatani untuk presentasi pada sore hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang tutup aja, sekarang tutup. Dan kepada Pak Jasmina untuk menutup kegiatan, silakan Pak. Harusnya sekarang tutup aja udah. Oke, langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum